Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afatad da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ayuhal hadirun rahimakumullah, pada pagi hari ini Allah memberikan kepada kita semuanya nikmat sehat walafiat, nikmat kekuatan iman dan ketetapan Islam di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu menjaga pemberian dari Allah yang maha sempurna, yaitu menjaga keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berucap syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, marilah kita bersama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, pagi hari ini tepat alhamdulillah kita masuk pada tanggal 1 bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan ini kita mampu memperbanyak bacaan sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya ibadah yang tidak pernah ditolak yaitu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat saat kita tidur, diterima oleh beliau. Kita baca sholawat saat kita sedang berada di tengah lautan bekerja, diterima oleh beliau. Kita baca sholawat dalam keadaan apapun, baginda Nabi selalu menerima bacaan sholawat dari umatnya. Tidak ada bacaan sholawat yang ditolak oleh baginda Nabi. Sholat kita belum tentu sholat kita diterima oleh Allah, tetapi bacaan sholawat selalu dan selalu diterima dengan bahagia oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di bulan yang mulia, di bulan kelahiran manusia agung ini, mari kita perbanyak baca sholawat dengan harapan kita menjadi dekat kepada beliau, dengan harapan mudah-mudahan bacaan sholawat kita akan bisa menutup kekurangan-kekurangan ibadah kita yang lain, kekurangan-kekurangan sholat kita,
mudah-mudahan besok bisa tertutup dengan bacaan sholawat, yaitu dengan diberikannya syafaat baginda Nabi kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari pagi hari ini kita haturkan sholawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun rahimakumullah, pagi hari ini mari kita lanjutkan kembali kajian kita ayat-ayat Al-Quran surat Al-Isra. Pagi hari ini kita sampai pada ayat yang ke-80 dan 81. Alhamdulillah sudah tinggal seperempat lagi kita bisa menghatamkan surat Al-Isra. Tapi seperempatnya itu kira-kira mungkin setengah tahun lagi. Ya tidak apa-apa ya. Nah, semakin lama kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan juga semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Baik ayuhal hadirin rahimakumullah, pagi hari ini dua ayat yang akan kita pelajari bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Insyaallah dua ayat ini ayat yang populer ya. Insyaallah banyak yang hafal dua ayat ini. Baik ayyuhal hadirin rahimakumullah, di pembahasan Jumat yang lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintah itu untuk disampaikan kepada kita semua umat baginda Nabi, yaitu tentang kewajiban melaksanakan sholat fardu 5 waktu yang waktu-waktunya telah ditentukan oleh Allah, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kemarin kita telah bahas keutamaan-keutamaan di antara sholat fardu yang 5 waktu itu, terutama yaitu sholat isya dan sholat subuh. Begitu besar keistimewaan yang diberikan oleh Allah, begitu besar pahala yang telah disiapkan oleh Allah bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu dan mau melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah. Di antara 5 waktu itu maka terdapat 2 waktu sholat yang betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena 2 sholat ini adalah sholat yang sungguh sangat berat, butuh perjuangan. Baginda Nabi menyampaikan, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu ada 2, yaitu sholatil isya wa sholatis subhi, yaitu sholat isya secara berjamaah dan juga sholat subuh secara berjamaah. Ini dikatakan oleh baginda Nabi sholat yang sungguh sangat berat bagi orang-orang munafik. Bukankah kita tidak mau tergolong orang-orang munafik ayuhal hadirun rahimakumullah? Mudah-mudahan naudzubillah kita tidak termasuk. Tetapi yang harus kita perhatikan para jamaah dan para pendengar di rumah, baginda Nabi menyampaikan sungguh sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu yaitu sholat isya dan sholat subuh, terlebih dilakukan secara berjamaah.
Tetapi baginda Nabi menyampaikan, jika seandainya kalian mengetahui bagaimana hebatnya, istimewanya sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka kata baginda Nabi, la atauhuma walau kana habwan, niscaya pasti kalian akan mendatangi masjid-masjid, kalian akan mendatangi musola-musola demi untuk melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah, walau kana habwan, walaupun kalian datang dengan merangkak, walaupun kalian tidak mampu berjalan, kaki kalian sakit, kata baginda Nabi, jika seandainya kalian mengetahui keistimewaan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, niscaya kalian tidak akan mementingkan tidur kalian di rumah, niscaya kalian tidak akan mementingkan kegiatan-kegiatan dunia kalian. La atauhuma walau kana habwan, pasti begitu datang panggilan sholat isya, begitu datang panggilan sholat subuh, kalian akan mendatangi masjid-masjid untuk berjamaah walaupun kalian datang dengan merangkak. Ini ayuhal hadirun rahimakumullah. Kalau baginda Nabi sudah menyampaikan seperti itu, berarti ada keistimewaan yang luar biasa di dalam sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Sekarang tergantung kepada kita. Apakah kita hanya puas menjadi penonton, ataukah justru kita yang ingin mendapatkan keistimewaan itu? Kalau kita cukup puas hanya menjadi penonton saja, ya, maka besok pada saat diperlihatkan fadilah sholat isya dan subuh terhadap orang-orang yang ahli berjamaah isya dan subuh, maka siap-siaplah kita akan menjadi manusia yang gigit jari, kita akan menjadi manusia yang menyesal luar biasa. Ternyata diberikan umur 60 tahun, 70 tahun oleh Allah, belum pernah sekalipun kita mampu melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Alangkah ruginya kita. Nah, yuhal hadirun rahimakumullah, ayat-ayat Al-Quran ini kita pelajari bukan hanya untuk ilmu semata, tetapi yang lebih penting, setelah dipelajari, ayo sedikit demi sedikit kita praktekkan. Maka rumah-rumahnya yang berada dekat dengan musola, rumahnya yang berada dekat dengan masjid, jangan berat kaki Anda, langkahkan kaki Anda pada saat sholat isya, sholat subuh, untuk mendatangi masjid, mendatangi musola, untuk bersama-sama sholat berjamaah. Mumpung Allah masih memberikan kaki kita ini sehat, sum-sumnya masih banyak. Kalau sudah umur 60, 65 baru ingat, iya, dulu aku pernah dengar yang disampaikan Habib Isa itu, kata Rasulullah, kalau kamu tahu istimewanya sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, kamu akan datang ke masjid-masjid walaupun dengan merangkak. Tapi ilinge wis umur swidak 5, sum-sume wis garing, tulang lututnya sudah kering, dipakai berdiri saja akhirnya jangankan pergi ke masjid, jangankan pergi ke musola, mau ngambil air wudhu aja harus ditonton. Kalau sudah begitu baru ingat ingin sholat subuh isya berjamaah, alangkah menyesalnya kita. Ayolah hadirin rahimakumullah, ya, mari, mumpung kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan kepada baginda Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi, dan dari sebahagian malam itu, wahai Nabi, wahai Muhammad, sholatlah tahajud. Itu perintah untuk baginda Nabi. Sedangkan untuk kita perintah apa enggak? Enggak, bukan perintah. Itu khusus untuk baginda Nabi. Kalau kita termasuk yang diperintah, ampun Gusti Allah, ampun. Ya,
nafilatan lak, sebagai tambahan ibadah untuk dirimu ya Muhammad, agar supaya apa? Engkau mendapatkan maqaman mahmuda, engkau mendapatkan posisi kedudukan yang mulia. Nah, tetapi baginda Nabi mengajak kepada kita untuk bisa melaksanakan juga sholat tahajud. Karena untuk kita fadilahnya, ayolah hadirin rahimakumullah, sholat tahajud itu bisa menghapus dosa-dosa kita dan juga bisa menaikkan derajat kita, baik di hadapan manusia, di sisi manusia, juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah perintah sholat, maka kemudian Allah mengajarkan lagi kepada baginda Nabi. Apa itu? Waqul, dan katakanlah ya Muhammad, Rabbi adkhilni, ya Allah, ya Tuhan, masukkanlah hamba mudkhala sidqin, dengan cara masuk yang baik, dengan cara masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkanlah hamba ya Allah mukhraja sidqin, dengan cara keluar yang baik, dengan cara yang keluar yang benar. Waj'alni, dan anugerahkan kepada hamba ya Allah min ladunka, dari sisimu ya Allah, sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Ini maksudnya apa? Nah, ya hadirin rahimakumullah, ayat 80 surat Al-Isra ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita boleh membaca doa ini. Kita boleh baca doa ini. Boleh. Fadilahnya untuk apa, Habib? Ya, kita pelajari ini sekarang. Kita pelajari. Ojo moco donga tapi gak ngerti fadilah, rek. Moco donga tapi orang ngerti fadilah. Akhirnya keliru. Donga njaluk rezeki, keliru donga tahlil sing diwaca. Karena gak ngerti fadilahnya. Ya, maka sebaik-baik doa yang disampaikan itu kita belajar dulu. Oh, doa ini fadilahnya untuk ini, doa ini fadilahnya untuk ini, agar supaya apa? Begitu kita berdoa kepada Allah, mantap hati. Begitu ya. Kalau fadilah, doa yang fadilahnya untuk gampang no rezeki, tahu ya? Apa kabeh masih. Baik, maka Allah mengajarkan kepada Rasulullah, waqul, dan katakan ya Muhammad, Rabbi, ya Tuhan kami, adkhilni mudkhala sidqin, masukkan hamba dengan cara masuk yang benar, wa akhrijni, dan keluarkanlah hamba mukhraja sidqin, dengan cara keluar yang benar. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh beberapa ahli tafsir dengan 4 macam penafsiran. Banyak. Dengan 4 macam penafsiran. Yang pertama, ahli tafsir berdasarkan hadis dari Imam Tirmidzi, kalimat adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, maka yang dimaksud dengan doa ini yaitu Rasulullah diajari oleh Allah membaca doa ini pada saat beliau akan hijrah. Jadi yang dimaksud adalah, ya Allah, masukkan hamba, masukkan ke Madinah dengan cara yang baik. Maksudnya bagaimana? Yaitu masukkanlah hamba ya Allah ke kota Madinah itu dengan cara yang baik, agar supaya orang-orang Madinah tidak menolak kehadiran hamba. Pada saat hamba masuk ke kota Madinah, tidak ada gangguan-gangguan. Maka apa yang terjadi, ayyuhal hadirin rahimakumullah?
dengan mengucapkan doa ini, maka Allah memberikan kemudahan kepada baginda Nabi saat beliau memasuki kota Madinah. Pada saat baginda Nabi masuk ke kota Madinah, maka orang-orang penduduk Madinah, mulai dari anak kecil-kecil sampai orang tua, mereka menyambut di pintu gerbang kota. Pada saat baginda Nabi datang, maka secara bersama penduduk Madinah melantunkan Tola'al badru alaina. Penduduk Madinah saat itu melantunkan, bulan purnama telah terbit di antara kita, sebagai ungkapan kebahagiaan atas kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Betul-betul Allah saat itu memberikan kemudahan kepada baginda Nabi. Tidak ada halangan pada saat perjalanan beliau dari Mekah menuju Madinah. Inilah tafsiran yang pertama. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Masukkan hamba ya Allah dengan cara masuk yang benar. Kemudian wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan hamba ya Allah dengan cara yang benar. Masuknya yaitu keluarkan dari Mekah dengan cara yang baik, maksudnya selamat. Terbukti pada saat malam hari itu kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh beliau. Maka sebelum itu Allah telah memerintahkan baginda Nabi untuk berhijrah, sehingga pada saat rumah beliau sudah dikepung oleh musuh dengan membawa senjata tajam masing-masing, siap untuk memukulkan pedang-pedang mereka ke tubuh baginda Nabi, maka Allah memberikan satu keistimewaan. Baginda Nabi keluar dari pintu rumah tanpa bisa dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Jangankan baginda Nabi tersentuh, jangankan kulit baginda Nabi luka, mereka tidak bisa melihat baginda Nabi keluar dari rumah beliau. Mereka seperti patung, matanya terpejam, terbuka, tapi mereka tidak bisa melihat keluarnya baginda Nabi dari rumah. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah hamba ya Allah dari kota Mekah ini dengan cara keluar yang baik. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, yang dimaksud adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkanlah hamba ke kota Madinah dengan cara yang baik, dengan cara yang selamat. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan hamba ya Allah dari kota Madinah juga dengan cara yang baik juga. Maksudnya bagaimana? Maka pada saat Rasulullah di tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah kemudian kembali ke kota Mekah, keluar dari kota Madinah, dan berhasil menguasai kota Mekah kembali. Maka pada saat itu Rasulullah berhasil mengambil alih kota Mekah yang sudah beliau tinggalkan selama 8 tahun lamanya. Di tahun ke-8 Hijriah, itulah peristiwa Fathu Makkah. Sebagian ahli tafsir menafsirkan wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan juga hamba dari kota Madinah ini ya Allah dengan cara yang baik, sehingga pada saat hamba keluar dari Madinah menuju Mekah tidak ada halangan, dan hamba dengan mudah bisa mengambil alih lagi kota Mekah yang dikuasai oleh kaum musyrik saat itu. Dan itu terbukti. Bisa dipahami? Ya. Yang ketiga, tafsiran yang ketiga yang disampaikan yaitu adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin adalah ya Allah masukkan hamba ke dalam surga
dengan cara yang baik, dan wa akhrijni mukhraja sidqin, maksudnya dan keluarkan hamba dari mana ini? Dari dunia. Maksudnya adalah husnul khotimah. Ini penafsiran yang ketiga, ditafsirkan oleh ahli tafsir, yaitu doa baginda Nabi kepada Allah agar supaya Allah memasukkan beliau ke dalam surga dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia, dan itu terjadi besok. Maka surga tidak diperbolehkan dimasuki oleh siapapun sebelum baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memasukinya. Dan tidak ada umat Nabi siapapun yang diperbolehkan oleh Allah memasuki surga sebelum umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan cara yang mulia. Dan kemudian baginda Nabi memohon agar supaya dikeluarkan dari dunia ini, yaitu menghadap kepada Allah pada saat beliau wafat dengan husnul khotimah. Ini maksud penafsiran yang ketiga. Sedangkan penafsiran yang keempat, doa ini adalah permohonan agar dimasukkan ke dalam kebaikan dengan cara yang baik. Ini maksudnya bagaimana? Ayolah hadirin rahimakumullah. Kita berbuat baik, belum tentu perbuatan baik kita itu kita lakukan dengan cara yang baik juga. Tidak semua perbuatan baik itu dilakukan dengan cara yang baik. Terkadang ada kebaikan yang dilakukan dengan cara yang tidak baik. Contoh, ada orang datang ke rumah saya minta bantuan, fakir, miskin, kemudian saya berikan bantuan orang itu perbuatan baik apa tidak baik? Baik. Tetapi saya melakukannya dengan cara yang tidak baik. Bagaimana itu? Maka saya memberikan bantuan itu dengan tangan kiri saya. Itu melakukan kebaikan tapi dengan cara yang tidak baik. Saya memberikan bantuan kepada si fakir miskin tadi dengan tangan kanan saya, tetapi kemudian lisan saya berucap yang ucapan saya itu menyinggung perasaan si fakir miskin, menyakiti hati si fakir miskin. Maka itulah maksudnya berbuat baik tetapi dengan cara yang tidak baik. Maka doa ini adalah permohonan kepada Allah. Ya Allah, permudahlah hamba berbuat baik, masukkanlah hamba dalam kebaikan tetapi dengan cara yang baik. Bisa dipahami ya? Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan hamba ya Allah, dan keluarkan dari kejelekan atau keburukan dengan cara yang baik. Maka kita mohon juga, misalkan saat ini ayuhal hadirun rahimakumullah, diri kita setiap hari masih terus di dalam kemaksiatan, masih terus di dalam kejelekan-kejelekan perbuatan kita. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, keluarkan hamba, bebaskan hamba dari perbuatan jelek yang setiap hari masih hamba lakukan ini ya Allah, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, fitrah manusia, sejahat apapun manusianya, sebejat apapun manusianya, maka hati kecilnya akan mengatakan
dia tidak mampu. Terkadang malam hari pada saat mau tidur dia ingat, begitu ingin menghentikan segala perbuatan-perbuatan tercelanya. Yang biasanya minum minuman keras, maka pada malam hari pada saat tidur dia ingat, dia ingin segera berhenti minum minuman keras. Tetapi kemudian di pagi harinya dia tidak mempunyai kekuatan untuk segera membuang minuman keras itu. Ini adalah pertanda bahwasannya kita tidak punya kekuatan. Allah yang punya kekuatan. Allah yang punya kekuatan. Orang yang setiap hari masih bergelimang dengan pekerjaan riba, pekerjaan yang tidak halal, pekerjaan mencuri, setiap hari dilakukan, hari demi hari, bertahun-tahun dilakukan. Saya yakin pada suatu malam orang itu pasti akan merasakan di hatinya bahwasannya pekerjaan yang dilakukan itu adalah pekerjaan yang dibenci oleh Allah. Yakin, hati kecilnya pasti mengatakan begitu. Dan ana yakin orang itu akan mempunyai keinginan untuk segera berhenti dari pekerjaan ribanya, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang mencuri, pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal. Tetapi begitu pagi harinya kekuatannya hilang, akhirnya dia masih tetap dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Itu menandakan bahwasannya kita tidak punya kekuatan. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Orang ahli maksiat juga butuh kekuatan untuk bebas dari maksiat. Orang ahli kejelekan juga butuh kekuatan untuk bisa bebas dari kejelekan. Demikian juga bagi kita yang mungkin mudah-mudahan tergolong oleh orang ahli iman dan orang ahli takwa, maka kita juga butuh kekuatan agar supaya iman kita tidak berkurang, ketakwaan kita tidak berkurang. Nah, kita minta kepada Allah. Doa ini bisa kita baca. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan anugerahkanlah kepada kami ya Allah, kepada hamba, kekuasaan yang menolong. Maka baginda Nabi juga diajarkan untuk meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah. Apa? Kekuasaan. Baginda Nabi diajarkan oleh Allah. Berarti meminta kekuasaan boleh? Boleh. Tapi mintanya harus kepada, bukan minta kepada sesama manusia. Ada bupati yang baru kepilih, sampean datang, ada bupati, saya minta dong jabatan apa? Kepala dusun. Itu minta kepada manusia, dilarang itu. Tapi minta kekuasaan kepada Allah itu diperbolehkan. Bahkan Allah yang mengajarkan kepada baginda Nabi doa ini. Kenapa baginda Nabi diajarkan oleh Allah untuk memohon kekuasaan? Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ini nanti sambungan ayat berikutnya. Kebenaran itu tidak gampang disampaikan. Sesuatu yang benar itu tidak gampang disampaikan. Maka baginda Nabi yang mengemban tugas sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, risalah-risalah dari Allah, maka baginda Nabi butuh kekuatan, butuh kekuasaan. Maka seseorang yang berkuasa akan lebih mudah menyampaikan pesan-pesan Allah, akan mudah menyampaikan kebenaran. Contoh, saya contohkan, mohon maaf, ini hanya sebagai contoh. Misalkan ada salah seorang jamaah di sini ketemu sama orang lain, kemudian menyampaikan tentang nasihat-nasihat kebenaran. Apakah kira-kira nasihat sampean pasti akan langsung diikuti oleh orang itu tadi? Misalkan panjenengan ini loh, panjenengan ini punya pangkat enggak di masyarakat? Punya pangkat enggak di masyarakat?
Gak duwe pangkat. RT ya duduk, RW ya duduk, ya Kasun ya duduk, apa meneh kepala desa duduk. Kira-kira kalau menyampaikan satu nasihat, misalkan wis panjenengan longgo dek kene, duduk di sini, menyampaikan seperti ini, kira-kira sing ngrungokno iku akeh sing nurut apa akeh sing nolak? Banyak yang nolak. Lah lek misale aku sing nyampekno misale, kira-kira akehan sing nurut apa akehan sing nolak? Durung tentu. Ya. Nah, jadi baginda Nabi butuh kekuasaan saat itu. Coba kepala desa Puger sing menyampaikan, masyarakat Puger Kulon, janganlah kalian membuang sampah sembarangan. Jalan di barat itu jalan menuju pondok, jalan menuju masjid, jalan menuju tempat ibadah, jalan menuju makam, tempat yang suci. Jangan kalian buang sampah di sana itu, di barat itu. Misale sing ngomong ngono kepala desa, kira-kira nurut ndak rakyatnya? Nurut. Lelek sing ngomong ngono Yai Ribi apa diturut kowe masyarakat? Paham dong? Paham ya? Saya berharap kepala desa menyampaikan begitu. Iki curhat iki jenenge iki. Ya gak curhat maneh wong long bendina mripat ya ketok sampah tumpukan niku ndek kulon. Ya. Lho baginda Nabi diajarkan memohon kekuasaan kepada Allah, tetapi kekuasaan untuk mencari ridho Allah, untuk menyampaikan tugas-tugas dari Allah, untuk menyampaikan kebenaran. Bukan kekuasaan untuk korupsi, bukan. Kekuasaan untuk nasrullah, untuk menolong Allah. Itu diajarkan oleh Allah. Berarti panjenengan angsal batin di omah bengi-bengi, ya Allah paringi kula dados kepala desa. Oleh gak ono sing nglarang. Donga wis kaya ngono. Napa dikabulaken, Beb? Ya mbuh. Lah sampean duwe dhuwit pira? Oh, duwe dhuwit mek 1 juta nyalon kepala desa. Butuh pira nyalon kepala desa? Tim sukses. Tim sukses iki. Kaya. Maka diperbolehkan oleh Allah, tetapi memohon kekuasaan demi untuk menegakkan kebenaran. Maka kalau sudah diberikan kekuasaan itu oleh Allah, jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan, karena itu permohonan yang mulia. Coba saya tanya kepada sampean, wis nyalon opo ae? Ojo nyalon bupati, nyalon kepala desa kedukuran. Nyalon BPD lho desa, DPR desa. Kira-kira sing nyalon iku ndonga ndak nang Gusti Allah? Ya Allah paringi lancar ya Allah hajat kula. Apa hajate nyalon BPD misale? Ndonga mboten? Ndonga apa mboten? Pasti ndonga, gak kira gak ndonga. Pasti lek wayahe ngono eling nang Gusti Allah. Tapi lek wis dikeki ambek Gusti Allah dadi temenan lali mbek tugase. Sampah bertahun-tahun di sana ya kaya wong gak ero. Mata melihat tapi seperti tidak melihat. Padahal ayat-ayatnya wis jelas di surat Al-Isra ini. Mata melihat tetapi seperti tidak melihat. Padahal jabatan itu diberikan oleh Allah, bukan manusia yang memberikan jabatan itu. Makanya seseorang yang mencalonkan segala sesuatu pasti berdoa minta dipermudah oleh Allah. Jadi Allah yang memberikan. Nah boleh kita, tapi setelah jadi jangan mengkhianati Allah, mengkhianati rakyatnya. Enteng mbak, enteng. Idul Fitri pengumuman bareng minal aidin wal faizin. Nah kan ngono kan mari kan. Kados kula gak ada dosa teng sampean. Mantun salat Id kula ngadeg.
Para jamaah sekalian, taqabbal minna wa minkum minal aidin wal faizin. Saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Panjenengan nyepuro kabeh wis. Beres kan? Tapi tanggung jawab kepada Allah. Hati-hati. Pada saat seorang pemimpin yang sudah diberikan oleh Allah, seperti doa baginda Nabi, waj'alli min ladunka sultanan nasira, sudah diberikan, tetapi kemudian dia mengkhianati rakyatnya, berarti dia juga mengkhianati Allah. Hati-hati. Iki nasihat iki rek, nasihat. Dadi ojo loro ati. Nasihat. Ya, karena insya Allah nasihat itu isinya kebaikan. Tidak ada orang ngasih nasihat isinya kejelekan. Ya, tinggal disampaikan dengan cara yang bagaimana. Wah, bisa lewat speaker. Mbok sampai no langsung beb. Aku gak tahu diundang kok. Loh, kecuali aku diundang. Dijak mangan, digaekno kopi, ndek omahe, ya, pejabat-pejabat iki. Tapi kira-kira ya Allah. Nah, ayolah hadirun, ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi. Kita semuanya boleh mencontoh ini? Boleh. Panjenengan yang keluar dari rumah akan berangkat ke laut mencari nafkah untuk keluarga, bacalah doa ini. Ojo moco seluman selumun selamat. Ya, baca doa ini. Nah, sekarang ini sudah diajari kan? Begitu melangkahkan kaki keluar pintu, bacalah, angkat tangan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ah, ya, apal lo. Fadilah napa, Beb? Lengurune nyedek kabeh kok. Lengurune nyedek kabeh. Ya. Waduh iki. Insyaallah kok Jumatan iki dicatet kabeh mbek jamaah sing salat Jumat iki. Ini fadilahnya. Boleh kita baca. Pada saat kita mau bepergian jauh, kita baca doa ini. Agar supaya kita dikeluarkan dari rumah kita dengan cara yang baik oleh Allah, dimasukkan ke tempat yang kita tuju juga dengan cara yang baik. Akan pulang balik ke rumah, baca lagi doa ini. Oh ya, ayo kita amalkan. Ayo kita baca bersama-sama ya. Baik. Rabbi, ikuti saya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin, mudah-mudahan terkabul. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah baginda Nabi diberikan kekuasaan oleh Allah saat itu, Madinah sudah bisa ditaklukkan, bisa dikuasai, berkembang pesat di kota Madinah. Maka Allah juga mengajarkan kepada baginda Nabi, wakul, dan katakan juga ya Muhammad, ja'al haqqu, yang hak, yang benar telah datang, wa zahaqal batil, dan yang batil, yang jelek, yang salah hilang. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu, kejelekan itu pasti akan lenyap. Ayolah hadirun rahimakumullah. Setelah tahun ke-8 Hijriah, pada saat beliau datang bersama pasukan dari kota Madinah masuk ke kota Mekah, maka dengan mudah penguasa Mekah, kaum musyrik, dikalahkan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Pertempuran yang sebetulnya diperkirakan akan sulit, tetapi ternyata Allah memberikan kemudahan. Tidak lama pertempuran itu, maka kaum musyrik banyak yang terbunuh, yang selamat
banyak yang menjadi tawanan, banyak yang melarikan diri. Maka pada saat telah dikuasai oleh baginda Nabi, baginda Nabi kemudian mendekat ke Ka'bah. Di Ka'bah saat itu dikelilingi dengan 360 patung. Ka'bah dikelilingi dengan patung-patung sebanyak 360 biji patung. Maka baginda Nabi dengan memegang kayu, batang kayu kecil, baginda Nabi satu persatu merobohkan, memukul berhala-berhala itu. Beliau dengan mengucapkan, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Maka dihancurkan semua berhala-berhala saat itu. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, kenapa kebenaran itu pasti akan menang? Pertempuran, permusuhan antara kebenaran dan kejelekan itu pertempuran yang abadi. Yang abadi itu bagaimana? Sepanjang masa. Sepanjang masa, mulai dari iblis dengan Nabi Adam terus sampai sekarang dan ila yaumil akhir terus. Tetapi yang harus kita pahami, kebatilan tidak akan pernah bisa mengalahkan yang hak. Yang benar tidak akan bisa dikalahkan oleh yang tidak benar. Karena apa? Karena yang hak itu datangnya dari Allah, sedangkan yang batil datangnya dari syaitan. Tidak mungkin yang diciptakan oleh syaitan akan mampu mengalahkan yang diciptakan oleh Allah. Nah, ayat ke-81 ini memberikan semangat kepada para sahabat saat itu, yang mereka mengikuti baginda Nabi hijrah ke Madinah, kehilangan harta bendanya di kota Mekah, keluarganya juga banyak yang tertinggal di kota Mekah. Maka ayat ini memberikan hiburan, semangat, tenang para sahabat. Walaupun kebenaran itu pahit, kebenaran itu susah, kebenaran itu selalu diejek, selalu dilecehkan, selalu dihina, walaupun kebatilan itu seperti sesuatu yang memikat, yang indah, karena memang biasanya yang batil itu dihiasi supaya orang tertarik. Nek sing elek-elek itu Pak biasanya dihiasi. Iya apa enggak? Handphone misalnya kualitasnya welek, produk gak jelas, pabrike gak jelas, tapi saking kepingine payu, dikei hiasan, apa kelengkapan, kamerae apa itu 5 apa lah ndak ero saya itu 10 piksel misalkan kan, jadi kamera itu koyok wapi. Padahal tujuannya tuku HP itu gaya apa? Gaya foto apa gaya nelpon? Gaya nelpon. Nek gaya foto tuku kamera wong, jok tuku HP. Liru. Nah, karena memang produknya kurang bagus, maka dihiasi dengan begitu. Begitu juga dengan kebatilan. Kejelekan itu ndak ada tampil dengan apa adanya, gak ono. Tampilnya mesti wah supaya orang tertarik. Sedangkan kebenaran biasanya tampil dengan apa adanya. Karena apa? Jujur, penuh dengan kejujuran. Awakmu gelem ya alhamdulillah, gak gelem ya gak apa-apa. Ngono kejujuran itu. Tapi nek kebatilan, awas kon gak melok kon yo. Awas gak melok. Iki kebatilan, ya. Itu termasuk hiasan itu, ancaman itu. Tapi lek sing jujur ono enggak mengancam? Awas kon gak melok. Lho nang ndi? Salat jamaah. Mosok ana ngono? Salat jamaah diancam. Gak melok awas kon gak ono. Tapi lo, iku ayo dianu. Diancam awas kon gak melok kon yo. Gak oleh kumpul dek gini. Nah, itulah kebatilan. Maka ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, tidak usah khawatir. Hai Muhammad, para sahabat dan umat kita semuanya, tidak usah khawatir. Selama kita berada di jalur yang benar, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Batu permata, ya semerap batu permata ya. Semerap jenenge tok, gak tau ndelok sampean.
Yakin wis. Tak kira cuma ngerti jenenge. Batu permata ditaruh di dalam pasir. Ya, ditaruh di dalam pasir. Menjadi batu kerikil napa mboten? Didekek batu permata dipendem di wedi. Mari dipendem kira-kira permata itu berubah jadi kerikil enggak? Begitu dikeduk 1 bulan diambil tetap permata enggak? Tetap permata. Tetap permata. Lah saiki watu sing digawe bandem-bandem iki, gawe nyerampang-nyerampang po pelem niku dipendem ndek wedi. Oleh saulan dibuka, kira-kira dadi permata ndak? Ya pancet. Pancet. Namanya kebaikan, kemuliaan, bagaimanapun ditutupi, bagaimanapun dihalangi, bagaimanapun dicegah, tetaplah kebaikan. Mutiara tetaplah mutiara, tidak akan berubah menjadi batu yang tidak berharga. Tetaplah mutiara. Tapi bangkai disimpan dimanapun, ditaruh di dalam kulkas, tetaplah bangkai. Tetaplah bangkai. Kejelekan tetaplah kejelekan, walaupun ditutupi bagaimanapun, tinggal menunggu saatnya akan tercium oleh orang lain. Kebaikan walaupun ditekan-tekan, diancam-ancam agar supaya kebaikan ini tidak muncul, tetapi tetap pertolongan Allah akan datang, maka kebaikan ini akan tercium oleh masyarakat. Sebagaimana Allah menyampaikan, bagaimana umat-umat Nabi yang terdahulu, massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ditimpa oleh malapetaka, mereka ditimpa oleh kesengsaraan, dan mereka diguncangkan oleh berbagai cobaan. Umat baginda Nabi, para sahabat dahulu. Tetapi kemudian hatta yaqulur rasul, sehingga para rasul itu kemudian mengucapkan, berdoa kepada Allah, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah ini? Kita ini sudah berjuang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi kok tetap hidup kita ini masih sengsara, kita masih ditekan-tekan, kita masih dituduh-tuduh, ya, kita masih dikucilkan. Umat Nabi dulu, bukan umat sekarang loh ya, ojo keliru. Kok dipleset-pleset no, iki ayat iki. Mereka ditimpa oleh malapetaka, mereka ditimpa oleh cobaan-cobaan yang begitu berat, sehingga para rasul dan para umatnya yang beriman, hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu, sehingga para nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau kemudian mengucapkan kepada Allah, mata nasrullah, ya Allah, kapan datang pertolonganmu ya Allah, kapan datangnya bantuanmu ini ya Allah, hamba sudah begitu sengsara ya Allah. Maka apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, hai para nabi, para rasul, dan umat-umat yang beriman kepadanya, kata Allah, ketahuilah, sesungguhnya pertolonganku itu sudah dekat, dan pertolonganku pasti datang, kata Allah. Lah ini memberikan semangat kepada kita, ya hadirin rahimakumullah. Juga memberikan semangat kepada para pendakwah, kepada para ustadz, kepada para penceramah. Ojo wedi menyampaikan kebenaran. Yang benar katakan benar, yang tidak benar katakan tidak benar. Ojo sing bener tok diomongno bener, sing tidak bener diloncati. Lah ojo, nggak usah takut apa kita. Allah kok yang berjanji, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi ora usah wedi. Ndek puger ngomong nyolong timbangan, ora usah wedi. Ndek puger ngomong riba, ora usah wedi. Ngomong lek gaden niku riba, ora usah wedi, pancen riba. Lho kenapa takut?
Sing diomongno sing enak-enak tok. Ya, sing enak-enak tok. Mari kita sholat berjamaah, apik bagus. Sholat berjamaah terus, tapi bendino ngecok penggaweane. Lho kaya apa? Sholat berjamaah rajin, tahajud rajin, tapi rezekinya dari barang riba. Ya Allah, lu kenapa itu tidak diperingatkan? Nah ini, ayo para penceramah, para pendakwah iki yakin no ambil ayat 81 Al-Isra iki lho, yakin. Aja wedi. Kari carane ya apa? Ono cara sing alus, ono sing cara rada alus, ono sing cara rada kasar, ono cara sing tegas. Nah ngene iki. Lek sing iso alus, ayo alus. Sing rada alus monggo. Lah aku gak iso ya rada alus-alus e. Isone yo ngene iki. Nah, dadi lek kepengin sing ngene-ngene iki ya teko rene lah. Lek seneng sing model ngene-ngene iki ya. Kalau seneng sing model alus-alus, ya insya Allah Solo itu cocok itu, ya. Lek puger iki gak cocok halus gitu ya. Dialusi tambah turu. Nah, sing cocok ya kayak ngene iki memang. Jadi tidak usah takut para asatid. Nah, nih para asatid nih, penyampai kebenaran. Tidak usah takut. Hataman coro tidak benar, ya katakan itu tidak benar caranya. Jangan sampai kemudian baca Al-Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran. Katakan. Ojo. Apa? Apa? Gak diundang maneh kok. Lah. Jangan, yakin. Pertolongan Allah pasti bersama kita. Yang penting kita menyampaikan kebenaran. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Wis to, ora usah, ojo kuwatir. Yakin enggak dengan ayat 81? Yakin apa mboten? Iki para ustaz-ustaz iki. Ayo, para asatid ini yakin enggak dengan ayat 81? Berani berarti menyampaikan? Berani enggak? Gak apa-apa wis, lek sing alus-alus bagiane antum. Wah, kayaknya ini halus nih, tidak mempan Bib. Terus bagaimana? Perlu agak keras. Ah, datangkan ini. Ya, ora apa-apa wis aku sing kasar-kasar wis. Gak apa-apa, ya? Gak apa-apa. Promosi katanya. Allah. Nah, inilah ayyuhal hadirun rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa memahami dua ayat ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami. Yakinlah apabila kita berada dalam kebenaran, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Allah pasti akan membantu kita. Bekerja dengan cara yang jujur, ojo khawatir, ojo wedi. Saiki kan masalahnya lek jujur malah wedi. Kan repot iki. Justru nyambut gawe jujur iku wedi. Ayo hadirin rahimakumullah. Coba panjenengan nek mboten semrap, panjenengan tanglek teng mbambahe panjenengan, buyut-buyute panjenengan, mboten enten saya Beb pun pejah. Buyut-buyut kita, orang-orang tua kita dulu, beliau-beliau itu sangat tidak mau dengan pekerjaan yang haram, sangat tidak mau sedikit pun. Beliau itu menjaga betul hartanya, sehingga apa? Umur beliau ini panjang umur, sehat. Lawak dhewe kan ndak. Umur 30 tahun wis remek kadang. Lantaran apa? Sing dilebokno iki haram tok bendina. Tuku sego goreng, duwike ya teko haram, teko ngentit. Ya, tuku ayam geprek ya duwike teko ngentit. Duwike teko riba. Lho ayam gepreknya kan halal, tapi awakmu tukune gawe duit sing haram. Mari ngono dilebokno. Makanya umur 30 remek jantungnya, remek livere. Karena itu sekarang permasalahan kita ini, kita takut jujur itu wedi awak dhewe iki. Yang hak itu kita takut, kita seneng yang batil. Permasalahannya itu. Kenapa? Wedi melarat, wedi gak iso kaya tanggane tuku Avanza. Loh itu loh penyakit kita. Ayo kita sadari bersama, sehingga kita sudah tidak merasa takut kepada yang batil. Ingat ayyuhal hadirun rahimakumullah, kebatilan itu hanya sementara. Kalau sudah kebenaran datang, pasti akan dihapus, dihancurkan oleh Allah kebatilan itu.
Sampai kapan kita mau mempertahankan bekerja dengan cara yang sampai kapan? Al-Quran sudah ada di depan kita, peringatan-peringatan sudah jelas, lewat speaker ini juga sudah jelas. Apakah menunggu peringatan dari Allah secara langsung baru kita tobat? Sampai kapan? Ojo wedi melarat lantaran jujur wong. Ojo wedi soge tapi dengan cara riba, dengan cara ngecok ngono lho kudune. Walik iki. Wedi melarat jujur, seneng soge haram. Itu repot iki. Tapi njaluk surga, enake dhewe sampean. Enake dhewe. Ayo. Tambah panas iki kuping. Ya gak apa-apa, aku bagian sing panas-panas. Sing adem-adem kok Ustaz Solihin, Ustaz Suki, Ustaz Safi. Ini yang adem-adem gitu ya. Nah, aku kan bagian ngompori manasi kan ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dua ayat ini ya. Insya Allah selama kita berada di dalam kebenaran, di dalam kejujuran, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan sehat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni stauda'tuka ma'allamtanihi fardudhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.